Rekan Dakta, saraf punya fungsi vital dalam tubuh. Organ yang satu ini berperan penting dalam pertumbuhan otak, proses belajar dan ingatan, pernapasan hingga detak jantung. Lalu apa jadinya bila sistem saraf dalam tubuh mengalami kerusakan? Rekan, hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan berbincang bersama Dr. Fran Effendi, SPN dari Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Dan siang hari ini Dr. Fran sudah hadir di studio dan kami tentunya juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diantaranya menggunakan masker dan posisi jarak kami rekan diatur sehingga tidak berdekatan secara langsung. Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan kepada kami di WhatsApp 0815 11 107 107 dan telepon 021 881 6363. Kita sapa langsung Dr. Fran. Halo dokter, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Kabar sehat dokter? Kabar saya baik. Baik, dokter, kita ingin berbincang terkait penyakit saraf atau dalam hal ini juga kaitan dengan stroke ya dok. Siap. Ya. Dokter, di awal bisa dijelaskan apa itu stroke dan apa kategori masyarakat yang akhirnya mengalami terjangkit stroke itu dok? Oke, kalau stroke itu kita pasti selalu berbicara ada kelainan-kelainan pada organ tubuh kita yang lain diakibatkan karena gangguan peredaran darah di otak ya Mas ya. Jadi di otak kita itu ada pembuluh darah yang setiap hari mengantarkan nutrisi, mengantarkan oksigen. Nah, apabila pembuluh darah tersebut mengalami gangguan alirannya, maka akan menimbulkan gejala-gejala yang kita sebut namanya stroke. Nah, gangguan ini tuh bervariasi. Jadi stroke itu bisa dua tipe, yang namanya satu stroke tipe sumbatan. Jadi pembuluh darahnya tersumbat, makanya alirannya nggak lancar. Nah, yang kedua itu alirannya itu nggak lancar gara-gara pembuluh darahnya pecah. Jadi kalau misalnya ada pembuluh darah tersumbat atau pembuluh darah yang pecah di pembuluh darah otak dan menyebabkan gejala klinis, nah itu yang kita sebut dengan stroke Mas. Kalau terkait kejadian di masyarakat ini cukup sering ya Mas ya. Jadi kalau bisa kita tilik lagi data dari studi kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, dari 100 pasien, dari 100 orang yang usia produktif itu sekitar 14 orang mengalami stroke. Jadi cukup banyak ya sebenarnya ya. Dan cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dia mengenai usia-usia produktif nih. Usia-usia di mana kita masih giat-giatnya bekerja, kita masih harus mencari nafkah, namun mereka bisa terkena stroke sehingga akhirnya bisa mengalami disabilitas setelahnya seperti itu. Kalau misalnya penyakit kandung batu empedu ini kan range-nya sekitar 50 tahun ke atas dan rentang untuk mayoritas perempuan. Tapi kalau stroke ini juga justru mereka yang masih produktif dok ya? Betul, jadi bahkan saya pernah dapat pasien itu usia masih 35 tahun Mas. Jadi usia 35 tahun sampai setelahnya itu pun masih tetap berisiko terkena stroke. Jadi kalau stroke malah kita untuk faktor risiko itu malah lebih banyak pria daripada wanita. Walaupun bukan berarti wanita tidak mungkin kena ya Mas ya. Tapi pria itu jauh lebih banyak kondisinya untuk terkena stroke seperti itu. Kalau seberapa penting kita menjaga kesehatan saraf yang berpengaruh kepada stroke tadi itu, bagaimana dok? Kalau tentu saja karena ini terkait dengan sumbatan pembuluh darah, jadi tentunya kita harus menjaga kehidupan kita, menjaga terutama pola makanan ya Mas ya. Karena apapun yang kita makan itu nantinya akan menghasilkan senyawa yang nantinya bisa menyebabkan sumbatan atau pembuluh darah pecah. Oleh sebab itu penting kita harus memperhatikan pola makan, pola istirahat, juga pola olahraga yang secara rutin untuk supaya kita bisa menurunkan risiko terkena stroke. Selain juga diakibatkan karena faktor pola makan, pola olahraga, sedikit untuk pola makan yang sehat itu seperti apa dok? Kalau pola makan tentu saja sih sebenarnya karena sumbatan yang paling sering itu kan dari kolesterol ya Mas ya. Jadi kalau kita mau berbicara terkait pola makan yang sehat, tentu saja kita harus mulai menghitung kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin kalau supaya lebih gampang dicerna,
tentu saja kalau memang kita mau memilih bahan makanan, sayuran lebih baik daripada daging-dagingan nih ceritanya, karena kalorinya tentu lebih rendah. Lalu terkait pola masak juga Mas, mungkin kita harus memperbanyak masakan yang dimasak secara direbus kukus daripada digoreng dan dibakar nih. Kenapa? Kalau ketika goreng dan bakar kita pasti ada menambahkan minyak atau mentega yang pada intinya nanti akan menambahkan kalori-kalori tersebut. Dan kalau kita nggak pakai, kita nggak bakar dalam olahraga, itu akan ditumpuk menjadi lemak dan lemaknya nanti itu bisa menjadi sumbatan. Satu mungkin yang perlu saya highlight juga hari ini adalah kebiasaan merokok nih. Nah, kebiasaan merokok nih, asap rokok itu kan mengandung nikotin ya. Nikotin ketika bercampur dengan asam lemak itu nanti akan mengakibatkan terbentuknya sel busa namanya. Nah, sel busa inilah yang nanti menjadi cikal bakal sumbatan di pembuluh darah otak kita, seperti itu. Berarti kalau misalnya kita ada anekdot sekarang harga minyak goreng lagi langka Dok atau mahal begitu ya? Cocok ya. Gitu. Cocok ya. Makanya lebih banyak itu aja rebusan aja ya. Rebusan singkong gitu ya. Betul. Kalau sama kena nasi diganti singkong kan atau sukun. Betul. Baik. Dokter, untuk faktor ini disebabkan karena genetik keturunan atau memang penyakit dari anggota keluarga? Gitu? Kalau genetik memang ada Mas. Jadi memang faktor risiko yang tidak bisa kita ubah itu salah satunya ada genetik. Jadi memang mereka yang memiliki faktor keturunan keluarganya atau ayah atau ibunya itu punya stroke, memang mereka berisiko lebih tinggi. Namun ada juga faktor-faktor yang bisa kita ubah dan itu terkait dengan apa yang kita jalani sehari-hari yang tadi saya sebutkan, makanan, gaya hidup. Lalu apakah mungkin pendengar sekalian ada juga memiliki penyakit penyerta seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol yang tinggi atau asam urat tinggi, itu juga malah menjadi faktor risiko yang lebih tinggi ya untuk bisa memberikan penyakit stroke ini sebenarnya. Baik, secara simpel atau secara ringan kita mengenali seseorang terkena stroke itu dari apanya Dok? Oke, kalau sebenarnya gejala stroke itu yang jelas pasti terjadi dia harus terjadinya tiba-tiba. Jadi ada gejala yang tadinya nggak ada, tiba-tiba dalam hitungan detik langsung muncul, langsung keluar semua gitu. Kita sudah menggunakan semacam kayak ada gerakan masyarakat ya, ini dari Kemenkes itu namanya Segera ke RS. Jadi itu merupakan akronim dari itu sebenarnya ada masing-masing ada mewakili satu gejala. Se itu dari senyum yang tidak simetris. Jadi kalau pendengar sekalian mungkin kalau melihat ada mereka senyum kok kayaknya mencong sebelah nih gitu kan. Nah, kalau itu terjadi itu berarti bisa merupakan gejala stroke. G itu dari gerakan yang tidak simetris ya. Jadi ada kelemahan. Terus habis itu kaki atau tangannya itu satu sisi ada yang nggak bisa digerakkan dibandingkan sisi yang lain. Kalau ra itu kalau nggak salah dari rasa ya. Jadi sensasi rasa yang berbeda. Jadi dia itu mengalami kebas seperti itu. Sama rabun jadi mata pandangan juga jadi hilang. Terus kebas, kemudian R itulah satu lagi kalau nggak salah itu dari bicara yang pelok. Bicara yang pelok tuh. Nah, kemudian satu lagi itu adalah sakit kepala. Nah, kalau rekan sekalian itu bisa mengidentifikasi ini sesuai dengan semboyannya nih, harus segera ke RS gitu ya. Jadi jangan yang sering kan ditusuk jarum dulu tuh ya kan, terus atau diberi air minum dulu, dibawa ke tempat mana dulu. Jangan nih, soalnya kita ada yang namanya golden period atau periode baku emas di mana stroke ini semakin cepat teratasi, semakin cepat pemulihannya, semakin sedikitlah disabilitas yang bisa terjadi. Makanya kalau ada gejala ini ditemukan, segeralah bawa ke RS seperti itu. Dan juga termasuk risiko untuk pasien lebih parah lagi. Betul. Baik, kalau untuk gejalanya seperti sakit kepala atau apa tuh? Untuk mereka yang mengalami stroke ini juga termasuk saya baca di berita ada seseorang yang mengalami keluhan sakit di telinga dan ternyata itu kena stroke Dok. Nah, sakit telinga itu kalau yang barusan ya yang lagi heboh ya kalau ada figur kita tuh mengalami sakit telinga ya katanya. Betul. Sebenarnya kalau untuk sakit telinga secara persis itu mungkin perlu kita evaluasi lebih lanjut ya, kenapa apakah betul sakit telinga saja atau sebenarnya dia adalah nyeri kepala
yang letaknya mungkin berdekatan sama telinga, makanya dia merasanya yang nyeri adalah telinga. Namun pada intinya karena pembuluh darah di otak itu mengaliri sekian banyak bagian dari otak, dan otak itu bisa berdekatan dengan telinga, terutama otak yang bagian samping, jadi bisa merupakan gejala stroke juga seperti itu. Makanya kalau misalnya ada gejala tersebut yang munculnya tiba-tiba, penting di sini dilakukan adalah segera konsultasikan ke dokter Anda terdekat gitu. Jadi jangan ditata laksana sendiri dulu nih gitu loh. Iya. Gitu. Langsung dibawa ke ahlinya, Dok, ya. Betul. Baik, dokter, kalau untuk mereka yang konsumsi secara berlebihan yang mengandung kolesterol juga yang sangat tinggi, untuk menyeimbangi mereka bisa makan dengan kadar kolesterol tinggi, baiknya itu dengan air putih hangat atau jeruk hangat atau apa, Dok? Oke. Oh ya, ini kebiasaan ya katanya kalau misalnya air putih hangat katanya bisa melunturkan lemak kayak gitu ya Mas ya. Nah, kebetulan ini hoax nih ternyata nih. Jadi kalau Anda memang dalam kondisi di mana Anda memakan makanan-makanan yang berkalori atau kolesterol tinggi, itu kebetulan cara menurunkan atau menyeimbangkannya itu bukan dengan minum air hangat, tapi tentu saja Anda harus mulai mengimbangi kalori dan kolesterol yang masuk itu dengan berolahraga. Jadi harus dibakar nih gitu loh. Jangan sampai kalori yang masuk sama kalori yang keluar dan dibakar itu nggak seimbang. Lebih banyak yang masuk. Kalau lebih banyak yang masuk, mau pakai manuver apapun ya nanti buntut-buntutnya akan ketumpuk jadi lemak, jadi kalori juga, Mas, seperti itu. Baik, untuk olahraga minimal dalam sehari itu berapa menit atau berapa jam? Olahraga sebenarnya pasti disesuaikan dengan masing-masing pribadi ya, Mas. Ya, tidak sama. Beberapa orang bahkan bisa 2 kali sehari. Beberapa mungkin sekali sehari agak-agak susah. Bahkan beberapa mungkin kalau 3 kali seminggu aja udah effortnya udah sampai susah banget gitu. Intinya sesuaikan dengan irama pola hidup Anda, namun biasakanlah beraktivitas untuk secara reguler. Dan mungkin kalau saya sering dapat kondisinya adalah, dok, saya itu kalau pergi ke pasar, dok, saya jalan 4 km. Jadi kalau jalan 4 km itu kurang lebih sama nggak ya, dok, sama olahraga? Beda ya Bapak Ibu sekalian ya. Soalnya kalau misalnya kita melakukan aktivitas tertentu dan kita walaupun kita ada aktivitas fisik tapi ada tujuan, ada deadline-nya nih. Kalau ke pasar kan ada belanjaan yang harus dibawa dan segala macam. Itu yang keluar hormon stres namanya. Nah, hormon stres itu malah memicu peradangan dan memicu sumbatan sebenarnya. Kalau Anda memang mau berolahraga, sempatkan waktu Anda untuk berolahraga. Jadi benar-benar diniatinya ini dari awal untuk olahraga nih. Jadi rutinnya adalah untuk olahraga pagi-pagi, misalnya bangun pagi, Anda bangun pagi terus kemudian hirup udara segar, lihat tanaman hijau, Anda lari kecil seperti itu, dirutinkan aja seperti itu. Nah, nanti yang keluarnya hormonnya endorfin namanya, itu adalah hormon yang membantu metabolisme seperti itu. Kalau misalnya jalan di sekitar lingkungan rumah juga termasuk, dok, ya? Termasuk, tapi yang penting niat awalnya itu adalah untuk berolahraga nih, bukan karena saya lagi mau pergi beli makanan di pasar, atau saya beraktivitas, dok, kan saya naik turun tangga tapi sambil ngepel loh, itu beda ya kalau gitu. Ya mungkin pas cerita hari itu, dok. Berikutnya naik lift, dok. Oh iya. Seperti itu, Mas. Baik, Dokter Van, ini ada yang bertanya, Ibu Siti Mainah di Bekasi. Selamat pagi, dokter. Saya sudah 3 kepala nih, WA-nya ke kami. Maksudnya apa nih? 3 kepala. Kepala 3 mungkin. Kepala 3 maksudnya kali ya. Kepala 3 sakit, keringat banyak, tapi badan dingin. Kebetulan saya punya riwayat kolesterol dan tensi bisa dibilang dan tensi cukup tinggi. Apakah ini bisa dibilang gejala stroke, dok? Oke. Nah, nyeri kepala. Terima kasih Ibu atas pertanyaan yang amat sangat baik. Jadi kalau nyeri kepala itu banyak ya, Mas ya. Tidak satu-satunya nyeri kepala yang bisa menyebabkan stroke itu pasti yang seperti dirasakan. Biasanya kalau nyeri kepala akibat stroke itu kita sebut sebagai nyeri kepala yang amat sangat sakit di dalam hidup Anda. Jadi misalnya Anda pernah nyeri kepala, terus tapi tiba-tiba ada satu episode nyeri kepala yang amat sangat sakit di mana Anda sampai nggak bisa beraktivitas, sampai mual, muntah, sampai bahkan mungkin beberapa mengalami penurunan kesadaran.
Nah, itu bisa merupakan nyeri kepala yang stroke. Namun kalau seandainya karakter nyeri kepala yang Anda alami sekarang itu masih kurang lebih sama dengan nyeri kepala Anda sebelumnya, mungkin bukan. Tapi untuk lebih pasti mungkin lebih baik dikonsultasikan ya Mas ya. Jadi seperti semboyan kan kalau ada gejala lebih baik segera ke RS untuk dikonsultasikan. Karena dengan Anda berkonsultasi ke dokter, ada yang kita sebut dengan pemeriksaan fisik. Jadi dokternya bisa mencari dan mengevaluasi apakah ada tanda-tanda mengarah ke stroke atau tidak, seperti ini itu. Bu Siti Maina WA lanjutan dok, ternyata usianya itu 52 tahun. Oh, 52 tahun. Baik. Bukan kepala 3. Bukan kepala 3. Kepala 3 itu Dokter Fran itu. Oh. Baik, rekan dokter lainnya juga silakan. Anda bisa bertanya langsung dengan Dokter Fran dari Rumah Sakit Mitra Pratama Jati Asih. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini tentang stroke dan bagaimana juga nanti Anda berkonsultasi kepada Dr. Fran langsung. Silakan telepon kami 021-881-6363 atau WhatsApp 0815-11-107-107. Dr. Fran, kita rehat sejenak. Siap. Untuk mendengarkan komersial break yang berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berininteraksi. Rekan Dakta, saya masih bersama dengan Dr. Fran Effendi, SPN, dari Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Dokter, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita terima telepon dulu. Baik. Di ujung telepon sudah tersambung Ibu Endang di Perumnas 3, Bekasi Timur. Ya, nampaknya komunikasi kami terputus. Ibu Endang, silakan telepon kembali di 021 881 6363 atau Anda juga bisa WhatsApp 0815 11 107 107. Dr. Fran, kita lanjutkan terlebih dahulu sambil nanti menunggu penanya dari rekan dokter. Siap. Dokter, kalau seseorang terkena penyakit stroke, tetapi di sisi lain juga ada penyakit penyerta dok, misalnya jantung, kencing manis. Nah, ini bagaimana untuk menurunkan resiko stroke itu dok? Siap. Oke. Jadi memang stroke ini kan banyak faktor risikonya ya Mas ya. Jadi dan memang faktor risiko yang biasa harus kita kontrol itu adalah penyakit penyerta. Jadi penyakit penyerta itu apa aja? Darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, bahkan beberapa ada yang penyakit yang kita sebut namanya OSA atau obstructive sleep apnea, yaitu mereka ketika mereka tidur mereka mengorok. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nih si Bapak nih atau si Ibu ternyata ngorok nih, nah perlu coba tuh harus hati-hati tuh. Kenapa? Karena ketika seseorang ngorok tengah malam itu biasanya ada aliran oksigen yang tidak baik sampai ke otak dan itu bisa berisiko sampai stroke. Lalu apa yang perlu kita lakukan kalau seandainya ada penyakit-penyakit penyerta ini? Nomor satu, tentu saja penyakit penyertanya harus terkontrol. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ketika berkonsultasi ke dokter-dokter Bapak Ibu sekalian dengan untuk mengkonsultasikan penyakit penyerta itu sudah diberikan obat-obatan ya. Nah, obat-obatan ini entah itu obat darah tinggi atau obat kencing manis atau obat jantung atau obat penurun kolesterol dan asam urat. Obat ini kategorinya adalah maintenance. Maintenance itu maksudnya Anda harus konsumsi setiap hari. Jadi bukan dikategorikan sebagai ketergantungan obat ya Bapak Ibu sekalian. Ini kan paling sering nih kalau misalnya bilang, dok berarti saya ketergantungan obat dong dok. Enggak, beda ya. Kalau ketergantungan obat itu artinya Anda harus minum dosisnya ditambah terus sampai mendapatkan efek yang sama. Dosis obat ini kalau maintenance itu sebenarnya kalau misalnya Anda bisa menerapkan pola hidup sehat, bahkan dosis obat ini nanti bahkan bisa dikurangi. Karena pada intinya maintenance itu akan mengontrol parameter-parameter di dalam darah Anda supaya bisa menurunkan risiko untuk stroke. Jadi nih contoh kalau misalnya ada darah tinggi kan sering tuh dikasih obat namanya amlodipin tuh ya. Nah, amlodipinnya kadang-kadang kalau saya ketemu pasien ini dok, ini mas, jadi dia hanya minum amlodipin kalau misalnya habis makan gulai tunjang gitu, misalnya kayak gitu ya. Jadi kikil gitu kan, enak gitu kan ya. Nah itu kalau misalnya habis makan begitu dia langsung minum tuh amlodipinnya sama simvastatinnya. Nah nggak kayak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi
Tekanan darah sama kolesterol itu pasti akan bervariasi setiap hari dan setiap jam. Namun kita harus pertahankan mereka supaya jangan sampai di level di mana bisa berisiko untuk terkena stroke nih. Makanya amlodipin, simvastatin atau obat-obatan golongan maintenance yang lain itu bahkan ketika tensi Bapak atau kolesterol Ibu sekalian sudah normal sekalipun ada kondisi di mana kita harus tetap pertahankan. Karena kalau tidak ada obat-obatan itu bisa naik menjulang nih nanti tekanan darahnya sama kolesterolnya. Seperti itu. Jadi itu yang perlu pertama kali dilakukan. Rutin lah untuk kalau memang kalian sudah dapat maintenance. Nah, paling sering kalau misalnya kondisi kayak gini Mas, mereka bilang, "Dok, saya takut nih ginjal saya rusak kalau kebanyakan minum obat," gitu. Nah, justru dengan adanya obat-obatan ini, ginjal Bapak Ibu sekalian itu terjaga. Kenapa? Karena darah tinggi dan kolesterol yang tidak terkontrol itulah yang nantinya akan menyebabkan ginjal Bapak Ibu sekalian bisa rusak. Jadi jangan disalahin obatnya gitu. Seringkali kan kayak gitu ya maksudnya ya. Makanya rutinlah Anda juga untuk kontrol ke dokter kalian supaya parameter-parameter ginjal pun bisa dicek oleh dokter-dokter kalian sekalian. Untuk mengkonsumsi obat itu misalnya berbarengan Dok antara stroke misalnya dengan penyakit jantung atau kencing manis, atau memang jantung dulu, kencing manis dulu disembuhkan, baru berikutnya stroke? Biasanya berbarengan, Pak. Karena kan semua faktor risikonya harus kita atasi bersama-sama dan bersamaan nih ceritanya. Jadi tentunya pasti nanti akan ada jadwal minum obatnya tuh. Nah itu jangan sampai bolong seperti itu. Kayak gitu Mas. Baik, kalau untuk makanan yang berbahaya misalnya Dok ya, di masyarakat kita dokter telah singgung, gulai tunjang gitu Dok ya, atau mungkin kulit ayam gitu Dok ya. Ini juga sebenarnya klimaksnya juga akan berpengaruh Dok terhadap penyumbatan darah itu. Oh iya jelas, karena makanan-makanan seperti jeroan, seafood, terus kemudian santan, daging merah itu sebenarnya mereka memiliki kadar kalori dan lemak yang tinggi. Jadi apabila dikonsumsi secara berlebihan, nah ini tolong digarisbawahi, dikonsumsi secara berlebihan, tentu saja mereka akan meningkatkan risiko untuk bisa terjadi stroke. Makanya jumlah makanannya harus juga ditakar. Jangan pas lagi pesta Anda makan banyak terus tiba-tiba habis itu Anda mulutnya jadi pelok nih, jadi mencong nih gitu kan kita nggak mau juga tuh kayak gitu ya, seperti itu. Baik, dokter, ini ujung telepon Siap. Bu Endang sudah tersambung kembali, kita sapa langsung. Assalamualaikum Ibu Endang. Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Ibu Endang dengan Dr. Fran Effendi. Oke, selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu Endang. Ya, saya Bu Endang, umur 63 Pak. Baik. Yang mau saya tanyakan gini Pak, saya kan ada penyakit vertigo itu sudah lama ya. Terus sudah MRI segala, terus kata dokter spesialis itu tuh nggak ada yang mengkhawatirkan dan nggak ada apa-apa katanya gitu. Tapi sampai sekarang masih sering kambuh, suka muter, kalau buat tiduran juga nggak bisa tidur telentang. Nah sekarang yang saya mau tanyakan, apa yang harus saya tempuh sekarang Pak? Baik. Ibu izin kalau boleh saya bertanya, Ibu sudah minum obat-obat maintenance berarti Bu? Obat dari dokter sudah. Kalau saya boleh tahu, ada obat-obatan apa aja Bu? Untuk kepala muter, untuk apa lagi, punya mual ada juga. Apalagi lupa saya dok. Oh ada, yang penting sudah ada maintenance dan sudah diberikan pengencer darah mungkin Ibu? Pengencer darah ada. Ada, sudah diberikan pengencer darah ya Bu. Lalu bagaimana dengan pola hidup sehatnya Bu? Apakah sudah dilakukan juga Bu? Saya rasa ya biasa aja gitu ya dok. Apakah Ibu makan maksudnya makanannya yang rendah kalori, terus kemudian lebih banyak sayuran daripada daging, lalu olahraga secara teratur seperti itu, apakah sudah dilakukan juga gitu? Olahraga sudah ya sekali lah ya dok ya. Berapa tuh? Sorry? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Dengan olahraga apa nih Bu kalau boleh tahu Bu? Olahraga senam aja gitu. Senam, baik, siap. Ya kalau tiap hari untuk jalan sih jalan pagi. Gitu. Nah, lantas bagaimana parameter penyakit penyertanya Ibu ya Bu? Jadi untuk tekanan darah, gula darah, kemudian kolesterol, apakah sudah terkontrol Bu? Sudah. Sudah di level di mana dia sudah disesuai harapan dari dokter
dokternya gitu maksudnya? Sudah dok, terus tensinya memang cenderung rendah terus saya mah. Oke. Baik Bu, bagaimana kalau selanjutnya dengan asupan cairan mungkin Bu? Apakah Ibu mengkonsumsi cairan yang cukup sekitar 2-3 liter per hari? Itu yang saya susah dok. Nah, baik, mungkin itu ya Bu yang bisa kita evaluasi saat ini, karena yang namanya aliran darah itu, pembuluh darah kita itu isinya kebanyakan tuh adalah cairan Bu. Yang cairannya itu komposisinya paling banyak adalah air. Jadi kalau Anda mau mempertahankan sirkulasi yang baik, ada asupan cairan atau asupan air putih ya Bu ya, yang Anda harus pertahankan dalam kurun waktu 1 hari, bukan dalam sekali minum ya Bu ya. Nah, dari rekomendasi memang yang saat ini direkomendasikan itu sekitar 2-3 liter per hari. Jadi kalau mungkin supaya lebih gampang itu 2 botol air mineral besar Ibu. Itu harus bisa habis dalam 1 hari. Karena kalau misalnya nih kondisinya Anda cairannya kurang, itu tentu saja kan aliran menjadi tidak lancar ya Bu, menjadi terhambat, dan itu akan mengakibatkan juga keluhan-keluhan seperti pusing berputar, terutama kalau aliran yang menuju ke otak yang mengatur bagian keseimbangan itu juga kalau seandainya nggak lancar, ya pusing berputarnya bisa tetap terus berlangsung seperti itu. Mungkin bisa dibantu dari itunya Bu. Oke. Saya berusaha, nanti saya usahakan. Baik Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Ya, selamat pagi. Terima kasih Ibu Endang di Perumnas 3 sudah terjawab langsung oleh Dr. Farhan Effendi. Dokter, ini sebenarnya melanjutkan pertanyaan tadi Bu Endang. Kalau misalnya setiap pagi rutinitas masyarakat kita begitu Dok ya, mengkonsumsi atau meminum kopi, nah ini pengaruh dengan kondisi kesehatan kita bagaimana Dok? Oke, kalau kopi sebenarnya Mas, kalau kopi tanpa gula ya kita bicara ya, kopi tanpa gula itu sebenarnya masih diperbolehkan sekitar satu dosis itu, 1 shot itu sekitar 12 ounce, jadi sekitar 1 gelas belimbing itu masih diperbolehkan. Nah, yang kecenderungannya yang menjadi buruk adalah ketika kita minum kopi ada zat tambahan yang diberikan nih, yaitu gula. Bahkan kalau kita lihat di pinggiran-pinggiran kan orang-orang jualan kopi bukan kopi yang ini ya, bukan kopi hitam ya, tapi kopi kemasan. Kopi kemasan itu tuh 2/3-nya itu adalah gula dan creamer, dan 1/3-nya itu adalah kopi hitam. Jadi Anda segar bukan karena kopinya, tapi Anda segar karena gulanya. Dan asupan Anda menjadi banyak gula hari itu gara-gara kopi manis itu. Nah, itu yang bisa menjadi peningkat faktor risikonya gitu loh, karena gulanya itu dan creamernya itu jadinya kalorinya bertambah. Baik. Seperti berarti itu. Sebenarnya lebih bagus kopi yang dari olahan biji langsung Dok ya? Betul. Dan jadi benar-benar kopi hitam. Nah, kopi hitam sendiri sebenarnya kan sudah ada kalorinya ya sebenarnya. Cuman karena Anda tidak menambahkan gula, kalorinya jauh lebih rendah, Mas. Seperti itu. Baik, untuk menekan stroke tadi Dok, bisa disinggung juga untuk mengkonsumsi buah. Ini buah apa aja yang cocok Dok? Buah, kalau dari segi buah sebenarnya tidak ada 100% yang dilarang sebenarnya Mas. Namun gini, dari proses pengolahan buahnya sendiri, mungkin kalau misalnya pendengar sekalian kan sering bilang, supaya gampang saya jus macam-macam buah gitu ya, gitu ya, langsung di mix gitu kan ya. Nah, nggak salah sih, cuman perlu diperhatikan juga nih, terutama bagi mereka yang sudah memiliki faktor risiko kencing manis. Ketika contoh paling gamblang adalah ketika Anda pesan 1 es jeruk, Anda pasti akan membutuhkan lebih dari 1 jeruk untuk membuat 1 gelas es jeruk, ya kan? Jadi ketika Anda minum 1 gelas es jeruk, kalori yang Anda dapatkan adalah kalori minimal 2 atau 3 jeruk yang ditambah juga gula. Seperti itu ya. Berbeda kalau Anda makan jeruk utuh. Mungkin sekali makan siang Anda cuma butuh 1 buah jeruk utuh, jadi kalorinya jauh lebih rendah. Jadi rekomendasinya kalau terkait dengan buah, Anda makan buah utuh, bukan buah yang sudah diolah dengan proses yang lain gitu loh. Dan mungkin kalau yang perlu dihindari memang saat ini ya duren itu kadar lemaknya cukup tinggi dan kadar kalorinya juga cukup tinggi. Jadi kalau misalnya untuk dikonsumsi secara rutin itu memang bisa meningkatkan risiko.
Beberapa buah lain yang juga kadar gulanya tinggi seperti lengkeng, leci, rambutan, nanas, seperti itu juga mungkin untuk jumlah bisa dikurangi. Jadi pilihlah buah-buahan yang mengandung lebih banyak serat dan air dengan kadar kalori rendah seperti pepaya, apel, seperti itu. Gitu, Mas. Baik. Dr. Fran, ini kan di masyarakat kita juga masih ada perbincangan yang mungkin arahnya nanti hoax gitu, Dok, ya. Kalau ada gejala stroke terus ditusuk tangannya ke jarum, Dok. Supaya stroke-nya nggak jadi ya. Supaya stroke-nya nggak jadi dan sehat lagi, Dok. Ini benar atau tidak, Dok? Jelas salah kalau Jelas salah itu kan? Harus saya bantah dari sekarang dan mohon jangan dilakukan lagi. Saya soalnya pernah kedapatan pasien sudah penurunan kesadaran dan tangannya sudah habis ditusukin jarum semua sama keluarganya karena mendengar berita itu. Jadi mohon izin jangan dilakukan lagi. Kalau memang kalian sudah menemukan gejala seperti menuju ke arah stroke, segeralah bawa itu ke rumah sakit. Jangan ditata laksana seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan ketika Anda menusuk dan mengeluarkan darah dari jari itu dengan kondisi keluaran dari pasien. Apakah pasien bisa bangun lagi atau tidak? Itu tidak ada. Sampai saat ini saya tidak menemukan korelasi yang bisa menjelaskan itu sebenarnya. Dan yang kita tahu ya kalau misalnya memang mengalami stroke, ya harus dibawa ke rumah sakit karena tata laksananya itu harus dilakukan oleh orang medis ya, bukan dengan tata laksana sendiri seperti itu. Baik, Dr. Fran, kita rehat kembali, Dok. Baik. Rekan dokter lainnya juga bisa kembali sampaikan pertanyaan Anda. Anda bisa telepon 021 881 6363, WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, saya masih bersama dengan Dr. Fran Effendi, SPN dari Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Dokter, kita masuk di sesi terakhir pada perbincangan kita pada pagi hari ini. Dr. Fran, bisa disebutkan juga, Dok, untuk sebenarnya stroke ini bisa disembuhkan atau tidak nih, Dok? Oke, nah ini pertanyaan yang paling sering, Dok. Kalau saya kena stroke bisa sembuh apa enggak gitu kan ya. Sebenarnya agak susah kita jawab kalau terkait sembuh ya, karena intinya setiap kali terjadi stroke itu pasti akan ada sel otak yang mengalami kerusakan. Nah, jadi sel otak yang mengalami kerusakan itu butuh waktu yang cukup lama nih untuk bisa dibuat kembali, beregenerasi kembali gitu. Jadi makanya setiap kali kita berikan obat-obatan untuk menangani stroke itu tujuannya bukan mengembalikan sel otak yang rusak, tapi mempertahankan sel-sel otak yang masih baik. Kita menjaga area-area otak yang masih baik dan menurunkan risiko untuk bisa terjadi stroke selanjutnya. Jadi prinsipnya stroke mungkin tidak disembuhkan, tapi kita kontrol supaya tidak bertambah parah dan tidak berulang seperti itu, Mas. Baik. Kalau misalnya seseorang sebelumnya sudah melakukan perawatan ya, tapi masih ada gejala sisa nih, Dok. Ini bagaimana untuk penanganannya, Dok? Oke, nah betul. Nah itu pertanyaan yang bagus banget tuh. Jadi kadang-kadang kan datang udah ke rumah sakit, bicaranya pelok, bahkan kadang-kadang nggak bisa ngomong, terus habis itu tangan kanan sama kaki kanannya nggak bisa digerakin misalnya gitu kan. Lalu sudah mengalami pengobatan dan ternyata pulang masih ada kelemahan nih, masih lemes nih sisi kanannya. Nah biasanya kondisi-kondisi seperti ini akan kita ajak teman-teman dari rehabilitasi medis, Mas. Jadi dari rehabilitasi medis itu akan mengajarkan tindakan-tindakan yang namanya terapi fisik atau fisioterapi dan juga terapi wicara atau speech therapy itu tuh untuk membantu dan meningkatkan mobilitas pasien dan juga kualitas hidup pasien dengan tindakan-tindakan dari rehabilitasi medis. Jadi biasanya pengobatan tidak berhenti di situ ya, Mas ya. Maksudnya bukan dalam artian ketika Anda selesai dari rumah sakit dirawat inap, Anda pun harus tetap ada kontrol. Jadi harus kontrol dan harus secara rutin melakukan fisioterapi dan terapi wicara. Nah, semakin rutin Anda, semakin rajin Anda, outcome-nya atau luarannya itu akan semakin baik seperti itu. Baik. Ini di berita online, Dok, saya baca ini ada gadis di Pemalang kena stroke akibat begadang. Ini penjelasan resminya bagaimana? Wah, kalau begadang, wah ini menarik ini, Mas. Soalnya kalau begadang gitu,
korelasinya nanti terkait dengan yang kita sebut namanya hormon-hormon stres. Jadi hormon-hormon stres itu meningkat kalau misalnya kita memang kurang tidur. Jadi angka-angka kejadian sumbatan itu memang meningkat di mereka yang aktivitasnya itu kurang tidur. Nggak cuman stroke ya Mas, tapi bisa juga pada penyakit jantung koroner. Karena itu buntutnya lagi adalah itu terkait sumbatan pembuluh darah. Jadi bisa saja, jadi memang risikonya bisa meningkat ketika seseorang itu kurang tidur. Karena yang harusnya ketika jam malam itu kita istirahat, hormon itu nggak keluar. Tapi gara-gara pasiennya itu nggak tidur, hasil ketika diaktif hormonnya masih keluar nih. Padahal saatnya itu tuh udah jamnya tubuh itu untuk istirahat seperti itu. Itu bisa, betul. Baik, Dokter Fran, kalau selama ini ditangani di Rumah Sakit Mitra Pratama Jati Asih, rentan usia paling muda begitu, Dok? Paling muda? Berapa, Dok? Oke, paling muda pernah usia 40-an kalau di Mitra Keluarga Jati Asih. Tapi saya pernah menangani di rumah sakit lain usia 35, Mas. Usia 35 itu sudah mengalami stroke yang tipe pembuluh darahnya pecah. Jadi pada saat itu dia sudah terdiagnosis darah tinggi dari usia sekitar 20 tahunan. Tapi tidak mengkontrol, jadi darah tingginya tidak terkontrol, jadi range-nya itu sekitar 160 sampai 180 tensinya, dan pada saat datang ke rumah sakit sudah penurunan kesadaran, tensinya mencuat sampai 200 seperti itu. Atau mungkin kalau kita selama ini mungkin ya masih dalam keadaan sehat-sehat aja, mungkin untuk mencegah salah satunya penyakit stroke, boleh kali Dok ya untuk general check up, medical gitu, check up. Betul. Karena banyak gejala-gejala tuh bahkan banyak gejala yang bohong nih. Beberapa kan orang bilang kalau misalnya lehernya tegang kolesterol tinggi, betul ya Mas? Iya. Nah itu bohong tuh, nggak ada hubungannya. Kolesterol kalau mau tinggi atau enggak Anda harus cek. Jadi Anda harus tahu level di dalam darahnya berapa. Jadi sebelum muncul gejala, periksakanlah diri Anda ke rumah sakit supaya kita bisa lakukan tata laksana lebih dini seperti itu. Kalau untuk pengobatan di Mitra Pratama Jati Asih, pasien datang sampai akhirnya pulang kembali itu berapa durasinya? Oke. Dalam kondisi-kondisi stroke yang tidak dengan komplikasi atau tidak dengan faktor penyulit, itu kita kurang lebih 3 sampai 5 hari, Mas. 3 sampai 5 hari itu biasanya pasien bahkan sudah ada tata laksana rehabilitasi medis yang nantinya akan kita teruskan pada saat rawat jalan seperti itu. Dan tentunya juga didukung oleh alat yang modern, Dok ya? Betul. Sudah ada pemeriksaan pencitraan, jadi sudah pakai CT scan kepala seperti itu. Jadi benar-benar kita tahu, oh ini memang ada sumbatan, oh ini ada pembuluh darah yang pecah seperti itu. Kalau Dokter Fran di hari apa, Dok? Jam berapa praktek di? Kalau saya di Mitra Keluarga Jati Asih, saya prakteknya Senin, Rabu dan Jumat jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Seperti itu. Baik, terakhir Dok untuk pesan pada pendengar Dakta agar juga mewaspadai ini dari bahaya stroke, Dok. Pesan-pesannya adalah stroke masih banyak di Indonesia dan bisa mengenai usia-usia produktif. Penanganan faktor risiko yang baik itu bisa menurunkan risiko kita untuk bisa terkena stroke. Dan para pendengar sekalian, kalau Anda mulai mengidentifikasi ada gejala stroke, tolong jangan ditata laksana di rumah, segeralah ke rumah sakit supaya bisa diberikan penanganan medis. Baik. Itu, Mas. Dr. Fran Effendi, terima kasih. Terima kasih juga, Mas. Ini nggak berasa obrolan kita, Dok. Iya. Semoga memberi manfaat kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan hidup sehat, Dok ya. Siap. Terima kasih Dr. Fran Effendi SPN atas waktunya, kunjungannya ke Dakta, Dok. Semoga ini yang tidak terakhir, Dok. Amin. Ada kunjungan-kunjungan lagi. Siap. Rekan Dakta, demikian tadi perbincangan kami bersama Dr. Fran Effendi SPN dari Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.